Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh-soleha. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Oke. Ustazah berharap soleh-soleha dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, mengawali pertemuan kita pagi ini, tentunya di pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, Ustazah mau merefresh open mind supaya pemikirannya lebih terbuka dan lebih segar ya. Nah, kita bermain tebak-tebakan tetapi dalam bahasa Inggris ya. Oke? Coba kita tebak ya. Oke. Guys, who am I? Tebak siapa saya? Sometimes I have a big tail. I eat meat and prey on another animals. Saya berikan bocoran sedikit. Kadang-kadang saya mempunyai rambut yang besar. Saya makan daging. Cluenya berhubungan dengan nama hewan. Oke? Nah, silahkan dicari namanya hewan apa ya. Oke? Nah, thank you so much. Mungkin sudah ada yang berpikir, oh ini hewannya Ustazah. Terima kasih bagi yang tepat jawabannya ya. Nah, kita lihat hewan apa ya. Oke. Oke, siapa yang benar? Mudah-mudahan semuanya benar ya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, masih terkait dengan pembahasan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, masih ingat gagasan pokok sama dengan gagasan utama, gagasan pikiran utama, pokok pikiran, dan ide pokok. Sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan ini, tetapi karena pembelajaran kali ini masih berkaitan dengan namanya ide pokok, pertemuan sebelumnya kita mengerjakan worksheet 1, di mana ada ide pokok sebagai gagasan pokok. Kemudian ada beberapa gagasan pendukung, di mana gagasan pendukung itu masih secara umum, belum Ustazah petakan dalam per paragraf. Nah, Ustazah mengulang kembali beberapa materi kita minggu lalu, pertemuan sebelumnya. Nah, gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ide utama masih bersifat umum. Ya, masih bersifat umum. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, diperhatikan apa itu gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung ini memberikan uraian atau penjelasan terkait dengan gagasan pokok. Apa gagasan pokoknya? Dia yang menjabarkan apa-apa yang mendukung suatu gagasan pokok. Itu namanya gagasan pendukung. Nah, selanjutnya, gagasan pokok bisa ditemukan dalam kalimat utama sebuah paragraf, dan sebuah paragraf yang baik hanya memiliki satu gagasan pokok. Ingat, paragraf yang baik hanya memiliki satu gagasan yang pokok. Jadi dalam satu paragraf itu tidak ada dua gagasan pokoknya. Dikatakan bahwa paragraf yang baik cuma satu gagasan pokoknya. Nah, di dalam gagasan pokok kita, selain gagasan pokok, kita juga akan menemukan, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada namanya gagasan pendukung, terletak dalam kalimat-kalimat penjelas. Umumnya, kalimat penjelas lebih dari satu. Jadi ingat bahwa gagasan pokok dalam suatu paragraf itu cuma satu. Kemudian gagasan penjelas itu atau gagasan-gagasan pendukung itu lebih dari satu. Jadi gagasan pokok satu tapi penjelasannya banyak. Dan bisa dilihat dari situ. Kemudian semakin banyak gagasan penjelas yang disampaikan, maka semakin kuat pula gagasan dasar yang disampaikan. Ingat? Nah, Ustazah, apa sih ciri-ciri utama gagasan pokok? Kita lihat. Ciri-ciri yang pertama adalah bersifat lebih umum. Nah, Ustazah tadi sebelumnya sudah menjelaskan bahwa gagasan pokok masih bersifat umum. Misalnya, saya menanam jagung
di daerah tropis, di Kabupaten Takalar misalnya. Itu masih bersifat umum. Belum ada penjelasannya tentang di Takalar bagian mana, belum ada penjelasannya tentang jenis jagung yang saya tanam, itu belum ada. Dan itu masuk ke dalam yang namanya gagasan pendukung. Kemudian, yang kedua, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Diperhatikan, biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Kemudian, yang ketiga, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Kemudian kita kembali ke ciri-ciri yang namanya gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Nah, pertama bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Yang kedua biasanya berupa contoh, data maupun pernyataan-pernyataan. Nah, data yang dimaksud di sini misalnya tadi kan Ustaz sudah memaparkan bahwa saya menanam jagung di daerah tropis di Kabupaten Takalar. Nah, jika kita berbicara data, maka misalnya di Kabupaten Takalar, rata-rata masyarakat di sana menanam jagung sekian hektar per 3 bulan misalnya, atau mayoritas masyarakat di sana menanam jagung jenis ini misalnya. Nah, itu juga termasuk ke dalam gagasan penjelas karena dia menjelaskan apa yang tadi yang awal Ustaz sebutkan bahwa saya menanam jagung di Kabupaten Takalar, itu masih bersifat umum. Nah, kemudian yang ketiga, satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Nah, namanya juga menjelaskan di gagasan utama, gagasan pokok. Kalau gagasan pokoknya dihilangkan, kadang-kala kita tidak tahu. Ini kita sudah menjelaskan panjang lebar, tapi kita tidak tahu gagasan pokoknya ini yang kita jelaskan apa. Orang bertanya, kamu menjelaskan atau bercerita tentang apa dari tadi bicara terus tapi tidak jelas. Ya. Kemudian selanjutnya, saya pikir sudah cukup jelas bagaimana perbedaan antara gagasan pokok, gagasan penjelas ya. Kemudian langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, tentunya dengan membaca dengan baik atau membaca dengan cepat paragraf yang ada dalam suatu cerita. Kemudian temukan kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya itu tidak mesti misalkan dalam satu kalimat itu yang diambil sudah tidak kita rubah, tetapi sebenarnya kalau berbicara mengenai paragraf gagasan pokok itu sebenarnya bisa mengubah redaksi kalimat, tetapi tidak mengubah artinya. Nah, kemudian temukan kalimat penjelasnya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa temukan kalimat penjelasnya. Nah, dan ini butuh ketelitian dan pemahaman yang baik tentang sebuah bacaan. Bagaimana caranya menemukan namanya gagasan pokok atau kalimat utama, kemudian menentukan yang mana kalimat-kalimat penjelasnya. Nah, Ustazah punya contoh bagaimana menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Yang sebelumnya pertemuan sebelumnya itu kita menentukan gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung tanpa melihat paragrafnya, tetapi secara keseluruhan. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan menentukan gagasan pokok serta gagasan pendukung per paragraf. Nah, di sini terkait dengan tarian. Temanya tidak tentang tarian. Nah, gagasan pokok yang pertama adalah tari kipas Pakarena. Ustazah memberikan gagasan pendukung di sini. Tarian ini sudah menjadi tradisi masyarakat Goa. Ya, berarti kipas Pakarena. Kipas Pakarena ini dari mana? Kita tidak tahu. Makanya kita berikan dia paragraf penjelas bahwa tarian ini menjadi tradisi masyarakat Goa. Jadi kita tahu, ternyata tarian Pakarena itu dari Goa. Kemudian, gagasan pokok yang kedua untuk paragraf kedua.
awal kisah Tari Pakarena. Nah, Ustazah memberikan di sini penjelasan sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Dino cara menjalani hidup. Nah, kita ke paragraf ketiga. Ustazah bisa tadi dengan slide sebelumnya karena full ya. Dan kita ke paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga ini gagasan pokoknya tari kipas Pakarena dan makna gerakannya. Kemudian gagasan pendukungnya, gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Kenapa? Nih, tari kipas Pakarena dan makna gerakannya. Makna gerakannya, kalau kita berbicara makna gerakannya masih bersifat umum. Kita tidak tahu gerakannya seperti apa gerakannya ke kanan, ke kiri, atau ke atas, atau ke bawah. Nah, disinilah fungsinya namanya gagasan pendukung. Dijelaskan bahwa gerakannya seperti apa, maka dijelaskan seperti gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Nah, untuk worksheet 2 ini bacaannya ada di buku tematiknya, dan di worksheet 2 Ustazah sudah diperhatikan di bawahnya worksheet 2 tertulis ada materi. Nah, silahkan dilihat materinya di situ apa, kemudian dibuka buku tematiknya dan dijawab di worksheet-nya. Ya. Oke, hanya itu penjelasannya Ustazah terkait bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk setiap paragraf. Ya, mudah-mudahan ananda semua dapat memahami dengan baik penjelasannya Ustazah. Kalau bisa nanti diputar kembali lagi videonya Ustazah supaya anak soleh-solehannya Ustazah paham dan mengerti bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf. Ya, akhir kata Ustazah ucapkan billahi fisabilillah fisabilil haq fastabiqul khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak soleh-soleha. Happy learning and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.